Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, perkenalkan nama aku Irina. Ini adalah video kedua aku di streaming pemula. Di video yang pertama aku udah jelasin ada 3 streaming manager yang wajib kalian tahu. Yang pertama adalah Streamlabs, kemudian yang kedua OBS, dan yang ketiga adalah TikTok Live Studio. Nah, pada video yang kedua ini aku akan ngasih tutorial kepada kalian bagaimana cara mendesain layar atau scene pada streaming manager kalian. Nah, desain ini bisa kalian pergunakan untuk streaming atau juga untuk recording ya, atau rekaman. Nah, langsung saja ya kita mulai. Di sini aku merekam video ini menggunakan Streamlabs dan kita akan melakukan praktek tutorialnya menggunakan OBS karena OBS itu gratis ya, bisa dipakai untuk siapa saja. Nah, sebelum kita masuk di sini, aku pengen ngasih lihat ke kalian di beberapa streaming manager itu sudah ada desain bawaan ya, atau desain default. Misalkan aku mau ngeliatin di Streamlabs, ini sudah ada misalkan bentuk-bentuknya seperti ini ya, starting soon, kemudian ada intermezzo, kemudian misalkan ada desain be right back. Nah, tapi ini adalah desain bawaan atau desain default yang diberikan oleh streaming manager. Nah, kita bisa mendesain ini sesuai dengan keinginan kita ya. Maksudnya kita membuat desain sesuai dengan kreativitas kita. Nah, di sini ada catatan yang akan kita lakukan. Oke guys, kita langsung masuk ke tutorial langsungnya di OBS. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, aku udah buat beberapa scene. Ini yang sering aku pakai pada waktu streaming, mungkin aku tunjukin ya. Ini contohnya aku desain sendiri untuk bentuk scene-nya. Nah, di sini aku udah buat catatan ya, apa aja yang akan kita desain di video kedua ini. Yang pertama kita akan membuat desain untuk layar 1. Di sini biasanya dipakai untuk awal streaming ya. Bagaimana kita mau nampilin teks yang isinya tulisannya adalah streaming will start soon. Ini biasanya di awal kita mau lakukan streaming. Yang kedua adalah layar kedua. Layar kedua ini adalah layar utama yang di sini aku desainnya untuk gamer ya, untuk desain gamer dulu. Di sini yang dibutuhkan adalah source text. Nah, nanti kita akan tuliskan nama kalian, mungkin nama virtual kalian. Kemudian ada game capture dan juga kamera capture gitu ya. Kemudian untuk layar yang ketiga, kita akan menuliskan membutuhkan source berupa teks yang nanti tulisannya berisi be right back. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya ya, scene 1 dan scene 3 atau scene 2 ini tidak bisa jadi satu. Jadi layar mana yang akan kalian tampilkan itu kalian tentukan sendiri, misalnya sesuai dengan kebutuhan kalian pada saat streaming. Dan juga desain ini bisa dikembangkan sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Nah, langsung aja kita mulai ya. Kita akan membuat desain layar 1 dengan menggunakan source text dengan tulisannya adalah streaming will start soon. Nah, langsung aja ya. Kita mulai, kalian buka OBS-nya, buka bagian kiri kanan ya. Di sini ada tulisan scene, kita tambahkan. Di sini aku mau tulis layar 1. Kemudian kalian klik OK, maka tampilannya akan berubah seperti ini ya. Nah, ketika kalian tampilannya berubah seperti ini, kita membutuhkan source nih. Nah, seperti apa source-nya? Langsung aja kita klik ya bagian tambah ini. Nah, tadi udah dijelaskan di awal ya, bahwa yang kita butuhkan adalah teks. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Create new text. Create new text ya, betul. Di sini nama yang terpenting adalah nama yang kalian buat itu tidak boleh, harus unik ya, tidak boleh sama atau tidak boleh double. Jadi misalkan
aku tulis di sini namanya adalah tampilan awal. Oke, kita klik OK aja. Maka kita akan berpindah ya layarnya. Di sini kalian bisa lihat pada menu pilihan font yang akan kalian gunakan. Nah, kita klik aja. Di sini ada berbagai macam font, jenis-jenis font yang bisa kalian pakai. Aku mau pakai Comic Sans saja ya, Comic Sans. Nah, kita klik OK. Nah, kemudian di bagian ini teks, ini kita ketikkan apa yang akan kita tulis, misalnya streaming will start soon. Nah, kita klik OK ya. Nah, ini adalah tampilan kalian di awal. Nah, kalian bisa lihat bahwa hurufnya terlalu besar. Untuk men-settingnya, kalian klik ini pada bagian teksnya, kemudian klik yang bagian roda ini, setting. Nah, kita klik select font lagi, kita turunkan size-nya ya. Misalkan aku mau pakai 64 gitu ya. Coba di layar terlalu kecil ya. Mungkin 128. Jadi kalian sesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing gitu. Nah, kalau misalkan kalian mau setting posisinya supaya di tengah, nah ini bisa kalian klik kanan ya pada teksnya tadi, kemudian klik transform. Nah, kemudian kalian bisa atur nih posisinya ada di mana. Misalkan center to screen. Nah, ini posisinya ada tepat di tengah-tengah. Oke, aku mau kasih tips lagi. Kalau seperti ini aja akan terasa ada yang kurang ya, maksudnya hambar gitu tampilan kalian. Nah, aku mau ngasih tips bagaimana caranya kalian supaya merubah tampilannya tadi supaya tidak monoton. Aku mau nambahkan gambar. Nah, karena aku suka anime, jadi kalian bisa langsung Google aja ya. Nah, pilih gambar dengan pixel yang bagus ya, supaya kalau kita tampilkan nanti itu akan kelihatan bagus di layar. Karena aku suka anime ya, jadi yang aku download adalah gambar-gambar anime. Ini sesuai dengan keinginan dari masing-masing kalian aja, maksudnya kreativitas dari kalian. Ini aku suka gambarnya nih. Download gambarnya. Oke, sudah terdownload ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Kita tambahkan di sini adalah image ya. Untuk menampilkan tadi itu kita klik image. Misalkan aku kasih nama anime gitu ya, karena anime sudah ada namanya, jadi aku kasih nama anime. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita browse saja di mana tempat tadi kita download gambarnya. Nah, ini ya, kita browse. Nah, kalian bisa lihat ya, tampilan awalnya tidak terlihat. Jadi mendesain layar di OBS itu seperti kita membuat layer-layer ya. Jadi kalau misalkan kalian mau tampilannya terlihat, ini kita bisa geser ke bawah. Nah, gitu ya. Nah, supaya lebih eye catching lagi ya dari teksnya, kita bisa atur-atur lagi nih. Kita klik di bagian setting. Di sini bagian bawah ini kita bisa atur warnanya, misalkan ya. Warnanya misalkan aku nggak mau warna monoton,
putih gitu ya, jadi aku mau pakai warna lain, misalnya ke oranye gitu. Terus aku mau pakai gradiennya sama apa yang bagus ya, ini disesuaikan aja ya. Oranye bagusnya apa ya, kita lihat nanti hasilnya. Nah, hasilnya misalkan contohnya gini ya, terus salah, center to screen. Kalau kalian mau undo ini bisa sih pakai Ctrl Z. Nah gitu, karena supaya kalimatnya ini jelas aku mau pakai sedikit background ya. Backgroundnya mungkin aku pakai putih mungkin ya, agak aku tebalin sedikit backgroundnya. Nah gitu, kurang tebal mungkin bisa ditambahin lagi. Nah misalkan contohnya gitu ya, contohnya gitu. Nah oke, ini kita sudah selesai di scene yang pertama, kita akan masuk ke scene yang kedua ya. Scene yang kedua ini adalah scene atau layar yang kedua, ini adalah scene utama yang akan kalian pakai pada saat benar-benar live, misalkan melakukan gaming ya. Di sini ada tiga source yang kalian butuhkan, yaitu teks. Teks di sini fungsinya aku nanti mau pakai nama di virtual, kemudian game capture, kemudian kamera capture. Oke, berarti kita masuk ke sini lagi ya. Kita tulis di sini adalah layar 2. Oke, maka layarnya akan berpindah ke layar 2. Nah, karena aku mau desain dari background duluan ya. Background biasanya paling bawah itu kan game capture ya, jadi aku mau mulai dari game capture dulu ya. Ini kalian cari di sini ada game capture. Misalnya aku mau main hari ini, aku mau main Overwatch ya, jadi aku tulis Overwatch 2 misalkan gitu ya. Ini bisa kalian atur ya, misalnya capture any full screen application, capture specific window, capture foreground window with hotkey. Ini karena aku belum aktifin satu game, jadi aku mau aktifin dulu gamenya ya, supaya nanti kalian bisa lihat langsung. Aku mau aktifin Overwatchku dulu. Sudah aktif ya Overwatch-nya, bisa. Nah, kita setting ya, setting supaya tampilannya terlihat. Itu tuh, ini bisa kalian pindah-pindah ya, misalnya capture specific window apa yang ingin kalian tampilkan. Misalkan di sini ada Overwatch. Nah gitu ya, udah kelihatan kan ya sekarang tampilannya. Nah, ini adalah background ya, atau source yang paling dasar. Kita masuk ke source yang kedua, yaitu aku mau ngasih camera capture dulu ya. Oke, kita tambahkan di sini camera capture. Ini ya, video capture device kalau di sini. Ini nggak aku ganti ya, kalian bisa ganti sesuai dengan nama yang kalian inginkan ya, karena aku udah pakai banyak banget kamera di sini.
Oke, nah kita ganti ke kamera apa yang kalian pakai di sini. Nah tuh udah bisa ya. Nah udah kelihatan ya wajah aku tanpa ya ini. Nah kalian bisa lihat ya. Oke, kita sesuaikan aja kalian mau posisi dari kamera ini ada di mana gitu ya. Biasanya banyaknya naruh di sebelah kiri atau sebelah kanan, kalian sesuaikan aja ya. Nah berikutnya aku mau ngasih nama di sini ya, ngasih nama. Kita bisa pakai teks lagi. Ini biasanya nama virtual yang aku sering pakai. Nggak ada yang sama ya. Periksa dulu supaya tidak ada yang sama. Ini sama seperti tadi ya di awal. Atau kita ganti fontnya aja ya, yang lebih jelas. Jangan pakai Comic Sans. Ini juga bisa kita bold ya, supaya tampilannya lebih jelas. Saya pakai Broadway aja, coba kita cari Broadway. Lumayan ya, lumayan better. Background colornya mungkin kita ganti hitam ya. Terus warnanya kita ganti agak terang. Ini sebenarnya bisa disetting juga ya. Misalnya kalian cari di sini kode warna gold gitu ya. Ini misalnya FF D700. Tinggal dipaste di sini. Kan gitu ya, nanti bisa kalian atur-atur sendiri lah ya. Mungkin agak aku gedein ya fontnya 80. Nah lumayan ya. Ini bisa dimasukkan, ditaruh di sini juga bisa sih. Kita kasih backgroundnya yang agak terang aja. Gitu. Nah misalkan gitu ya. Oke, scene 2 berarti sudah cek nih, udah selesai. Nah ini kalian bisa sambil main game gitu, bisa langsung sambil streaming gitu ya. Oke, kita lanjut ke scene yang ketiga ya, layar ketiga. Ini sebenarnya hampir sama seperti layar satu ya. Kalian hanya butuh teks di sini. Terus kita tambahkan teks di sini. Misalkan
tampilan Pirate Bay gitu ya. Ntar aku ngecas laptopku, udah habis baterainya. Oke, kita cari-cari ya yang lucu-lucu. Misalkan ini ya, jangan terlalu besar, misalnya 120 gitu. Kita atur di tengah. Terus kita atur warnanya ya. Aku mau pakai warna kuning, kita gradienkan dengan warna pink. Oke, keren kan? Nah, gitu guys. Jadi kalau kalian misalkan mau di awal-awal streaming, kalian bisa pakai scene yang ini, stream will start soon misalkan gitu ya. Kemudian pas kalian mulai mau mau main game, kalian bisa pakai scene atau layar 2. Dan kalau misalkan kalian perlu off kamera, kalian bisa pakai scene yang ketiga. Oke guys, itu tips dari aku, semoga kalian suka ya. Kalian suka tips dari aku. Kemudian jangan lupa subscribe, like, share, subscribe, dan tunggu video-video tutorial aku berikutnya. Bye bye, assalamualaikum.